Terus pelan-pelan dia keluarin tuh pisau dari balik pinggang. Set. Dan dia bilang ke Gama, Gam, jaga Arya. Habis itu nggak pakai babi bu lagi, dia langsung lari tuh ke arah Nito. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, lancar, dan segala sesuatu dimana urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini, dan semoga dilindungi dari nenek seperti ini Ito. Oke, nggak terasa nih, perjalanan kita di kampung Jawang Mayit udah mau berakhir. Tapi apa bener bakal berakhir? Kalau di part 6 kemarin, situasi bisa dibilang itu lagi bener-bener di ujung tanduk. Gama lihat Kak Yuni ini udah kosong, alias tinggal jasadnya doang gitu. Isinya kayak nggak ada gitu, tapi masih hidup. Mulutnya juga cuma nganga doang ini kan, nggak bisa nutup. Dan atas perintah Mang Idim sama Ki Duduy, mau nggak mau, Gama sama yang lainnya mesti balik lagi ke desa Rangkaspuna itu buat nyari tahu siapa Nita sebenarnya dan ngehentiin ritualnya nih Ito. Nah, jadi pertanyaan adalah, akankah mereka berhasil? Tonton video ini terus. Ya, di part terakhir ini gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi nih buat Mas Teguh ya, atau Queer Type yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita yang super keren ini. Banyak dari kalian kan yang pengen cerita ini supaya diangkat jadi film tuh, gue liat di komen. Sama, gue juga pengen cerita ini diangkat jadi film. Nanti gue main jadi Agis. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, gue mau kalian sekarang juga main ke sosial medianya Mas Teguh. Di Twitter, Instagram, Karya Karsa, kalian main ke sono, kasih dukungan buat dia sebanyak-banyaknya. Subscribe, follow, atau beli tuh karya-karya beliau di Karya Karsa. Link gue taruh di deskripsi. Udah cepet buruan, buka itu link yang udah gue taruh. Pergi ke sana. Tutup dulu nih video. Kalau lu nggak ke sana, gue delete nih video. Gue kasih 2 menit tuh buat ngebuka. Deh, udah 2 menit kan ya? Udah. Udah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor up. Aku lebih baik mati daripada ngomong semuanya. Brak! Tiba-tiba pintu depan itu ada yang ngedobrak lagi. Kasian juga tuh pintu depannya. Tendang Ma Budi, Mamang Didi, sekarang ada lagi yang dobrak. Dan langsung masuk tuh satu perempuan yang udah ngos-ngosan. Bahkan kelihatan kaget banget pas ngeliat Arya lagi ngejambak Mang Didi, terus ngedeketin pisau itu ke lehernya dia. Perempuan itu bilang, Arya, sudah lepasin omong kamu itu. Maafkan Bibi, Arya. Setelah yang kalian berdua berbuat, bajingan. Percuma kamu mohon-mohon ke Arya. Sana balik ke ujung kampung. Bilang sama Akbar dan Nito, Didik mati di tangan Arya. Sana pergi. Lalu akan aku bawa kepalanya Didi. Sesuai janji yang pernah aku bilang di kamarnya Yuni. Pergi. Atau aku habisi juga kamu. Maela sama Kang Panjul baru aja nih keluar kamar abis ngebawa Banu yang pingsan tadi tuh. Dan mereka berdua nggak kelihatan kaget ngeliat Biratna. Lagi-lagi Budi nyuruh Arya buat ngabisin Mang Didi di situ. Tapi Gama paham kalau sebenarnya yang Budi lakuin ini buat ngepres atau nekan Biratna supaya dia mau ngeluarin informasi yang Gama mau. Jadinya Gama biarin aja Budi kayak gitu. Makin kenceng tuh Arya jambak rambutnya si Mang Didi dan makin deket tuh pisau ke lehernya. Biratna masih diem aja di situ, nggak berani ngedeket. Dia cuma mohon-mohon ampun tuh dan minta supaya suaminya itu nggak di sama si Arya. Dia janji bakal bilang semuanya asalkan suaminya itu dibiarin hidup. Lagi-lagi Budi tekan tuh si Arya buat matiin itu Mang Didi. Sampai akhirnya Biratna langsung sujud-sujud di situ dan dia bilang, Bibi mohon, Arya. Bibi akan bilang semuanya.
termasuk tumbal janin Kak Yuni dan keluarga Arya. Semua yang sudah dilakuin Nito. Mati kau Ratna, masuk jebakanku. Lepasin Arya, dia nggak bakal bisa gerak atau lari. Badannya cuma bakal bisa bertahan 20 menit lagi. Habis itu, Didik bakal mati kehabisan darah. Arya turutin tuh kata-katanya si Gama. Pelan-pelan dilepasin tuh jambakannya. Cuma tiba-tiba Budi langsung ambil pisau tuh dari tangannya Arya. Dan sret, teriak Mang Didi. Karena Budi sayat makin dalam itu. Luka di perutnya si Mang Didi. Habis itu dia lap itu pisau yang udah berdarah-darah ke pipinya Mang Didi kayak gini. Set. 10 menit aja cukup. Gak perlu banyak waktu buat dua orang pengkhianat ini. Ngelihat itu, Bi Ratna langsung lari tuh ke arah Mang Didi. Sambil nangis-nangis tuh dan dia langsung pelukin itu suaminya yang udah berdarah. Gama bilang, Waktunya sebentar. Ceritain semuanya. Didik bakal saya tolong. Dan mungkin dia bisa selamat. Bi Ratna cuma nangis dan diem aja di situ. Mikirin apa kata-kata yang mau dia keluarin dari mulutnya. Tapi akhirnya dia ngomong juga demi suaminya itu. Jadi Bi Ratna ini ngejelasin kalau Pak Akbar itu udah ngejanjiin sesuatu yang Bi Ratna sama Mang Didi ini belum dapetin, yaitu anak. Sebelum 2 tahun lalu, pas Arya pergi ke desa Rangkaspuna, Bi Ratna sama Mang Didi yang waktu itu sempat diberhentiin kan karena nggak mampu bayar gajinya, dipanggil lagi tuh ke rumah. Di situ Pak Akbar ngomongnya sederhana banget. Dan Bi Ratna setelah ngedenger omongan itu dia nggak bisa nolak. Soalnya dia sama Mang Didi itu diancam mau diabisin kalau sampai buka mulut. Gama, Budi sama Kang Panjo ngedengerin tuh kata-kata yang keluar dari mulutnya Bi Ratna sambil ngeliat ke sekitaran. Mastiin keadaan rumah masih aman. Karena nggak mau informasi penting dari Bi Ratna ini diinterupsi sama makhluk-makhluk kirimannya nih Ito. Tapi Gama lihat si Meong Hideng itu lagi di halaman luar. Lagi diem aja di situ, nggak tahu mungkin lagi jaga-jaga. Arya bilang, lalu Bibi tahu tentang kampung Jabang Mayit dan tumbal janin Yuni. Cepet bilang sebelum Didik kehabisan darah. Bapak bilang Cepet sebelum Didik mati. Ngomong. akan datang hari di mana Kak Yuni hamil. Cepat kamu taburin tanah yang berada di atas janin yang sudah aku kubur di material. Nih Itoh bakal ngebawa janin Yuni. Bibi dan Didi dijanjin keturunan sama bapak setelah dikenalkan kepada Nito. Karena Bibi sampai sekarang belum punya anak. Dan Didi mau ngikutin jejak bapak karena dijanjikan kejayaan. Cuma itu yang bapak bilang Arya 2 tahun lalu. Pasti ada lagi. Cepet bilang. Baik Arya, tapi tolong selamatkan Didi. Tolong. Ngomong. Bi Ratna di situ diam sebentar. Dia terus ngeliat ke Gama, terus ngeliat ke Budi, terus ngeliat lagi ke Arya. Kayak yang ketakutan. Habis itu Bi Ratna bilang lagi kalau dia pergi ke ujung kampung atas perintah Pak Akbar. Buat ngebawa tanah dari tempat di mana janin-janin itu dikubur. Yaitu di belakang rumahnya Nito. Supaya bisa Yuni minum dan Yuni jadi tumbalnya Pak Akbar. Dan ritual itu bakal terjadi malam ini. Tepatnya setelah pergantian hari. Artinya jam 12 malam lewat. Sudah, cuma itu yang Bibi tahu Arya. Selamatkan Didi sekarang Arya. Tolong. Nita, Nita adalah saudara Bibi yang sejak kecil Bibi urus. Sudah bapak nikahi sejak 3 tahun ke belakang. Tanpa sepengetahuan Bu Gina dan kamu. Anak pertama Nita dan Pak Akbar 2 tahun lalu ditumbalkan. Sekarang giliran Yuni dan semuanya bakal mati. baru aja Arya mau jawab kata-katanya Bi Ratna itu. Gama langsung tutup mulutnya si Arya. Karena dia tiba-tiba ngerasain kayak ada sesuatu yang datang nih. Dari arah depan rumah. Semakin deket. Gama ngeliat Budi juga kayak ngerasain hal yang sama. Bener aja. Nggak lama tiba-tiba itu pintu depan lagi-lagi. Brak! Kayak ada yang nendang kenceng banget. Tapi gak ada wujudnya. Disusul sama pintu kamar Bu Yani yang brak tiba-tiba kebuka juga. Semuanya kaget di situ. Dan mendadak kedengaran suara pug. Kayak suara lemari yang jatuh antem keramik. Gama lihat itu bayangan hitam. Bayangan itu muncul dan udah ngebawa keluar kain hitam tadi dari kamarnya Bu Yani. Dan pelan-pelan itu bayangan hitam berubah bentuk. Jadi
Ito. Yang kaki kanan sebelah buntung dan tangan kirinya nggak ada. Gama langsung pegang itu gelang gengge di kantongnya kan. Dan dia teriak ke Budi. Bud, lindungin Arya. Yang anehnya, si Meong Hideng itu cuma diem aja di luar rumah. Dia cuma ngeliatin aja tuh ke dalam rumah. Bayangan hitam itu terus gerak ke arah Biratna sama Mang Didi. Dan tiba-tiba mata Mang Didi yang sebelumnya merem sekarang udah kebuka gitu kayak melotot sekuat tenaga. Dan yang lebih anehnya, Gama perhatiin lehernya Biratna sama Mang Didi itu kayak berubah jadi hitam. Pas itu bayangan sampai di depan mereka. Terus bayangan itu kayak narik mereka berdua kenceng banget. Nyeret mereka dari situ jauh tuh sampai ke pintu depan. Suami istri itu tiba-tiba muntah darah tuh. Wah, banyak banget. Dan pedang yang sebelumnya dipakai Budi buat nyayat-nyayat kakinya Mang Didi tiba-tiba melayang gini. Terus ngarah ke Biratna sama Mang Didi. Terus itu pedang melesat nyayat leher mereka berdua. Dan seketika mereka tewas. Bayangan itu sekarang udah berwujud penuh jadi Ito. Dan lagi berdiri tuh di depan mayatnya Biratna sama Mang Didi. Di situ Ito senyum ke Gama. Dan tiba-tiba dia ngelambain tangan ke samping kayak gini nih. Kayak manggil. Bener aja, jalan nih satu orang. Perempuan dari belakang itu jalan. Kelihatan perutnya agak membuncit. Dan gak lama makin jelas dan kelihatan lah siapa yang dipanggil sama Ito ini. Kak Yuni itu, Gam. Kak Yuni. Tidak sulit untuk menghabisi dua orang itu. Selanjutnya, kamu dan Budi, lalu keluarga Ambar dan segala keturunannya akan mati dengan cara yang sama. Apalagi kain hitam ini sudah ada di tanganku. Termasuk perempuan ini. Tidak akan lama lagi. Ito ngomong gitu sambil ngelus-ngelus perut sosok yang menyerupai Yuni itu berkali-kali. Abis itu dia nyeret jasadnya Biratna sama Mang Didi. Sebelum pergi, Ito ngomong kayak nantang ke Gama. Kayak gini. Datanglah. Kita selesaikan semuanya, Gama. Jangan terlalu lama. Sudah gak sabar aku mau potong-potong kalian. Seperti kalian habisi suami dan anakku. Akan semakin banyak jabang bayi yang mati di kampung ini. Habis itu, Ito sama sosok Kak Yuni tadi hilang gitu aja. Sambil ngebawa jasadnya Mang Didi sama Biratna. Gak tahu kemana. Gama lihat Arya frustasi di situ. Napasnya ngos-ngosan. Dan dia teriak-teriak. Gak nyangka. Kalau bapaknya selain main hal kayak gini, ternyata dia udah punya istri lain. Dan udah mengkhianati Bu Gina. Tiba-tiba kedengeran suaranya Banu dari kamarnya Maela. Nggak tahu apakah dia sadar atau belum itu. Kang Panjo langsung cek tuh ke kamar. Gama bilang. Sudah seharusnya kamu dengar sendiri. Dan ini belum selesai. Aku nggak tahu isi kain hitam itu. Tapi Ito udah ngebawa syarat ritual terakhir itu. Tinggal 2 jam lagi sebelum pergantian hari, Gam. Apa yang Nyi Irah pernah tulis itu benar-benar akan terjadi. Aku kira yang lebih kejam dan biadab itu Ageng, Gam. Ternyata salah. Akbar lebih biadab. Bener, Bud. Aku masih penasaran sama kain hitam yang dibawa Ito barusan. Kita kesana aja sekarang. Mayat Didi dan Ratna itu pasti udah ada di ujung kampung. Kita nunggu kabar dari Mang Idim sama Ki Duduy juga percuma. Baru aja Gama mau pamitan nih sama Maela buat ke rumah Ito. Tiba-tiba kedengeran suaranya Kang Panjul teriak-teriak tuh dari dalam kamar. Dia bilang kalau Banu kemungkinan gak bakal selamat. Soalnya darah di kepalanya itu keluar terus gara-gara tadi habis diantem sama si Mang Didi. Maela sama Arya langsung gercep tuh ngambilin air minum buat Banu. Budi terus pakai kain yang sebelumnya dipakai tuh buat ngelap lukanya Banu. Dan dia angkat itu badannya Banu kan supaya nyender di dadanya Budi. Terus dia sobek itu kain dan dia iketin tuh di kepalanya Banu. Gama langsung ngeluarin botol wangian itu. Dia buka terus dia tempelin tuh jarinya di mulut botolnya. Budi bilang, sekarang Gam. Setelah baca doa dalam hati sesuai ajarannya Ki Duduy, pelan-pelan Gama deketin tuh jarinya ke lobang hidungnya Banu. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Maela datang dan bilang, Panjul, di depan ada orang. Cepat keluar. Jangan sampai mereka lihat ke dalam rumah.
Masih banyak darah. Jangan bikin curiga. Nggak pakai lama, Kang Panjul langsung pergi tuh keluar rumah buat ngecek. Gama sama Budi mulai ngerasain kayak ada sesuatu yang hadir di kamarnya Maela itu. Tapi nggak tahu apa. Habis itu Gama suruh Budi tuh buat rebahin lagi badannya Banu di atas kasur. Dan tiba-tiba si Meong Hideng yang tadi ada di halaman luar sekarang udah ada di dalam kamar dan dia loncat tuh ke arah Banu yang masih nggak sadarin diri. Budi bilang sambil bisik-bisik ke Gama. Gam, coba sekarang. Gak mungkin rasanya benda peninggalan buyut itu gak punya kelebihan lain. Di tangan kamu, aku yakin bisa lebih. Gama langsung merem di situ. Sambil terus ngirup wangian tadi yang baunya itu udah menuhin kamarnya Maela. Dan tiba-tiba Gama ngerasa kalau wangian itu kayak berubah jadi asap tebal yang ngelilingin dia dan baunya itu jadi makin harum. Pelan-pelan Gama buka mata tuh. Tek. Dan di situ dia kaget sama apa yang dia lihat. Dari balik jendelanya Maela udah ada sosok berbulu hitam, matanya merah. Tangannya pelan-pelan gerak gini dan berubah tuh jadi bayangan hitam ngarah ke Banu. Cuma yang terjadi selanjutnya adalah gara-gara asap dari wewangian itu, tangan hitam itu tiba-tiba diem dan itu makhluk melotot ke arah Gama. Terus itu sosok tiba-tiba berubah jadi bola api dan push terbang tuh ke arah ujung kampung. Gama langsung olesin berkali-kali tuh wewangian ke jarinya dan ke samping kepalanya Banu. Habis itu Gama bilang, Aku tahu sesuatu, Bud. Ayo kita ke ujung kampung. Kita temuin nih Itoh pakai cara kita. Sudah waktunya. Akan aku habisi mereka semua. Budi langsung ngegendong tasnya tuh. Dan berbarengan sama itu, tiba-tiba Kang Panjul ngunci itu pintu depan kayak orang yang panik. Sambil udah ngeluarin goloknya tuh, dia jalan ke arah Gama sama Budi. Di situ Kang Panjul bilang, Gam, tunggu. Ini ada hal yang sangat penting dan berbahaya sekali. Apa Jul? Jangan bilang warga kampung. Bener, Mak. Tadi barusan orang kepercayaan Panjul, si Mail, sekarang lagi ngejagain anak sama istri Akang yang lagi ketakutan. Terus Kang, apa yang berbahaya dan pentingnya? Kamu dan Banu yang bahaya. Bu Yani juga. Para warga udah habis kesabarannya. Kemarahan mereka memuncak, menuntut pertanggungjawaban Pak Ageng. Selama 2 tahun mereka sudah tahu kenapa kampung ini dijadikan tempat pengguguran kandungan. Ya, karena diizinkan oleh Ageng. Dan yang paling gila, dari informasi Mail barusan, kemarin Ito bilang kalau kutukan kampung pada setiap perempuan hamil bakal hilang. Kalau mereka bakar rumah ini dan bunuh semua keluarganya Ageng. Dukun beranak iblis. Dia menipu warga. Dan warga gampang sekali percaya. Itu, Mak. Mereka mengincar Arya juga. Malam ini, warga kampung bakal datang semua ke rumah ini. Bagus. Lebih baik kayak gitu. Kita buktiin malam ini siapa yang salah. Arya ikut sama aku aja, Kang. Biar dia yang bapak kandungnya sendiri. Sebanding sama pengkhianatannya. suasana malam itu cepet banget berubah, nggak tahu kenapa. Gama minta tolong sama Kang Panjul dan Maela buat ngebersihin lantai yang udah berceceran darah. Takutnya kalau warga-warga itu nanti pada datang, mereka tambah curiga gara-gara ngelihat darah itu. Gama terus bilang ke Kang Panjul buat jagain bener-bener itu si Banu dan abisin siapapun yang mau nyerang dia. Abis itu tiba-tiba Maela yang dari tadi ngalungin selendang ijo itu di lehernya. Gama lihat sekarang kain ijo itu udah ditaruh di atas kepala. Di situ, Maela tiba-tiba nyium tangannya Gama dan bilang, Gam, terima kasih. Maafkan, Ma. Semoga semuanya selesai. Termasuk urusan kamu sama Ni Ito. Gama ngerasa kalau di dalamnya Maela itu udah ada karuhun atau leluhurnya beliau yang mungkin terundang gara-gara wangian yang Gama pakai. Yang baunya itu udah menuhin kamarnya Maela tadi. Si Meong Hideng tadi cuma diem aja tuh di dekat badannya Banu. Gama liatin kucing itu dan dia anggukin kepala. Seketika itu kucing langsung turun dan ngikut jalan tuh sama Gama. Sebelum pergi, Gama sama Budi minum yang banyak tuh. Dan Kang Panjul ngasih peringatan buat lewat belakang aja. Jangan lewat kebun singkong karena
kata informasi dari Mail tadi, para warga udah pada nungguin di situ. Gama, Arya, sama Budi udah pada gendong tasnya masing-masing tuh. Yang di dalamnya itu udah ada botol air sama baju salin. Mereka jalan tuh, ninggalin rumahnya Pak Ageng, masuk ke kebun pisang. Beberapa langkah masuk ke kebun pisang itu, Budi tiba-tiba berhenti. Tek. Otomatis Gama sama Arya ikut-ikutan berhenti. Mereka bertiga ngeliat dari balik pohon pisang itu, 4 orang warga lagi jalan barengan sambil bawa obor. Dan kayaknya mereka mau pergi ke rumahnya Pak Ageng. Gama dengar mereka ini ngobrol, kurang lebih kayak gini. Sudah, ayo jangan nunggu yang lain. Semua udah pasti kumpul. Yani istri kepala desa yang sudah mati itu sudah kembali pasti tadi sore. Ada yang lihat anaknya Akbar juga. Kita bakar saja rumahnya. Biar Yani dan Maela itu pergi dari kampung ini. Iya, bakar aja. Aku nanti yang lawan si Panjul. Udah bawa golok juga ini. Abis warga itu lewat, Budi langsung lanjut jalan lagi tuh, diikutin sama Gama dan Arya. Dan ketika mereka mau nyebrang jalur nih, mau masuk lagi ke hutan yang menuju ke rumahnya Nito, Budi nanya. Gam, sosok hitam penumbul yang jadi bola api itu, apa ada kaitannya sama Huskal di Lewang Sanca Getih? Suami dan anaknya saja mengabdi sama iblis itu. Yang terakhir selamat, cuma Nito. Semoga ada kaitannya, biar nanti kita habisi sekalian. Arya kelihatan bingung tuh, ngedenger obrolannya Budi sama Gama tadi. Lewang Sanca Getih, suami sama anaknya Nito, Huskal, dia cuma diam aja. Terus mereka jalan tuh semakin cepat dan makin masuk ke dalam hutan. Karena waktu udah tinggal sedikit lagi nih, sebelum masuk ke pergantian hari. Dan gak lama, mereka sampai nih di akar-akar pohon yang lumayan gede. Tempat dulu Gama sama si Meong Hideng itu ngelawan Nito. Yang dimana Nito waktu itu berhasil dipukul mundur sama Gama. Jalan, tiba-tiba Budi berhenti lagi. Padahal dari kejauhan udah kelihatan nih, dari celah-celah pohon itu kelihatan rumahnya Nito. Budi bilang di situ, susah kalau ngebawa Arya. Gama paham kenapa Budi bilang gitu. Soalnya gak jauh di depan mereka udah berjejer tuh sosok yang mirip kayak di jendela Maela tadi. Sosok berbulu hitam, mata merah, gede. Dan juga tiba-tiba angin itu berhembus kenceng banget. Dan suara tangisan bayi itu kedengeran lagi. Sampai-sampai si Arya nutup telinga tuh. Karena gak tahan. Langsung Gama keluarin itu botol wangian. Dan dia tempelin lagi jarinya di mulut botol itu. Terus dia olesin tuh di bawah hidungnya Arya. Gak lama, tiba-tiba dari dalam hutan itu kedengeran suaranya Nito. Tapi orangnya gak ada. Dia bilang gini. Kenapa lewat situ lagi, Gama? Apalagi ngebawa anak ingusan itu. Bapaknya saja sudah patuh dan tunduk sama aku. Aku tidak akan buat kesalahan untuk yang kedua kali. Tempatnya bukan di sini. Suaranya Nito itu kedengeran kayak deket banget. Dan suara tangisan bayi-bayi itu langsung hilang gitu aja. Terus sosok-sosok hitam gede yang tadi berjejer rapet langsung minggir tuh. Kayak ngebuka jalan buat mereka bertiga. Dan mereka malah berubah jadi kayak bayangan hitam yang susah buat Gama lihat soalnya hutan itu gelap. Budi terus lanjut jalan lagi tuh paling depan. Tangannya udah siaga tuh kan. Megangin pisau yang ada di balik pinggangnya. Arya jalan di tengah, terakhir Gama tuh paling belakang. Diikutin sama si Meong Hideng. Rumah di ujung kampung itu makin kelihatan jelas. Yang artinya mereka bakal sampai nih bentar lagi. Dan yang bikin Gama kaget, dari belakang itu udah kedengeran suara langkah kaki tuh. Dalam hati Gama bilang, udah gak bisa balik lagi. Yang artinya mau gak mau mereka harus terus maju nih. Dan dia bilang ke Arya, Arya, jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi. iya Gam, aku dengar dari belakang kayak banyak orang. Singkat cerita, mereka bertiga sampai nih di ujung hutan itu. Dan dari balik semak-semak, mereka bisa ngelihat nih rumahnya Nito dari samping. Gama lihat rumahnya Nito itu dikelilingin obor sama bunga-bunga yang Gama belum pernah lihat ini bunga sebelumnya. Apalagi pas ngelihat ke belakang rumahnya, udah banyak banget tuh batu nisan sama gundukan tanah yang ditutupin sama kain hitam. Dan ada satu lubang galian yang kelihatannya baru habis digali. Masih ada cangkulnya di samping. Gak salah lagi. Itu kemungkinan besar buat janinnya Kak Yuni. Dari bayangan api obor itu,
kelihatan dari jendela. Gama ngeliat Pak Akbar sama Nita. Cuma mereka tuh, budaknya Nito yang tersisa. Setelah Mang Didi sama Biratna mati, Arya bilang, Itu kayak bapak, Gam. Sialan. Di rumah aja dia udah kayak mayat. Di sini dia bisa jalan-jalan. Bajingan. terus tiba-tiba mereka bertiga ini ngeliat kalau Pak Akbar sama Nita ini kayak mau minum sesuatu dari gelas yang sekarang mereka udah pegang. Gak lama, tahu-tahu, bak! Ada yang mukul pundaknya Arya dan seketika dia pingsan tuh, masuk ke semak-semak. Gama yang kaget langsung bilang, Arya, bangun. Tapi percuma, Arya benar-benar udah gak sadarin diri di situ. Pelan-pelan, jendela rumahnya Nito itu kebuka dan muncullah si Pak Akbar itu, senyum manis ke arah Gama sama Budi. Mulutnya itu udah berlumuran darah. Berarti kemungkinan besar yang dia minum barusan itu adalah campuran darah sama tanah hitam yang waktu itu. Gak lama, Arya untungnya udah mulai sadar lagi. Dan sekarang dia bisa lihat jelas sosok bapaknya itu udah jadi kayak apa. Habis itu, dari pintu belakang rumah tersebut keluar nih satu sosok yang ditunggu-tunggu. Nito. Dia jalan tuh kepincang-pincang cuma pakai satu kaki. Sambil tangan kirinya itu udah megang wadah tampah yang berdarah-darah. Nito bilang, Masuk Akbar, pesta besar belum dimulai. Biar aku singkirkan dulu dua manusia biadab ini. Juga anak sialan kamu itu. Supaya ritual sakral ini bisa kita mulai. Banyak omong kamu. abis Nito ngomong gitu, angin kencang langsung berembus. Madamin api obor di sekeliling rumahnya Nito. Cuma tinggal satu obor tuh deket dia yang masih nyala. Pak Akbar langsung mundur dan nutup itu jendela. Nurutin kata-katanya Nito. Dan di belakangnya Nito itu udah banyak sosok-sosok hitam gede berbulu yang matanya itu merah nyala. Di situ Budi langsung ngelepas tas yang dia gendong. Terus pelan-pelan dia keluarin tuh pisau dari balik pinggang. Set. Dan dia bilang ke Gama, Gam, jaga Arya. Habis itu nggak pakai bak bibu lagi, dia langsung lari tuh ke arah Nito. Tapi padahal tinggal dikit lagi nih mau sampai ke Nito. Dari pintu belakang itu keluar Nita pakai pakaian hitam dan dia jalannya nggak normal, merangkak gitu dan cepet banget merangkak ke arah Budi. Sampai mulutnya itu nganga lebar banget, matanya melotot, mukanya hitam, rambutnya berantakan dan kuku di tangannya itu panjang-panjang dan tajam-tajam. Dia langsung loncat tuh dan nerekam si Budi. Budi di situ teriak, minggir, cas. Dia tusuk itu perutnya Nita pakai pisau. Terus dia tekan lebih dalam. Tapi di situ Nito malah ketawa kenceng banget tuh. Disusul sama kobaran api yang tiba-tiba muncul dari belakang rumahnya Nito. Itu kobaran api terang banget sampai ngebuat pohon-pohon di sekitaran itu kelihatan jelas. Gama yakin banget kalau itu adalah sosok iblis yang dipuja sama Nito. Namanya Huskal. Dan dia bakalan datang. Badannya Nita yang masih ditahan sama Budi abis ditujlep pakai pisau itu malah gerak. Nggak tahu kenapa seakan-akan Nita ini nggak ngerasain sakit. Dia malah makin ngedeket tuh ke Budi yang artinya itu pisau nancep makin dalam. Dia bilang ke Budi, aku nggak akan mati. Di situ Nita langsung nyekek lehernya Budi kenceng banget. Nito terus ngegerakin tangannya kayak gini lagi. Kayak ngasih isyarat gitu. Dan tiba-tiba dari badannya Nito itu keluar bayangan hitam. Dan bayangan itu ngedeket ke arah Budi. Terus itu bayangan hitam nyekek bayangan badannya Budi yang kena cahaya obor. Anehnya, itu bayangan yang dicekek. Tapi Budi yang ketarik. Karena ngeliat Budi bakal kehabisan nafas di situ. Gama langsung teriak, Bud, sekarang. Dengan sekuat tenaga, Budi tahan tuh cekekannya si Nita. Dan sekarang itu bayangan hitam udah makin narik leher dia ke belakang. Padahal itu bayangannya dia yang dicekek. Tapi gak tahu kenapa kok Budi yang ketarik. Budi tiba-tiba nyabut pisau itu dari perutnya Nita. Cek, terus dia sabet itu lehernya Nita secepat kilat. Minggir Budi sabetin lagi itu pisau ke badannya Nita. Tapi malah badannya Nita yang udah berdarah-darah itu sekarang berubah jadi bayangan hitam. Setelah tangannya Nito gerak lagi ngasih isyarat. Dan tiba-tiba badannya Budi itu kayak ada yang mukul kenceng banget. Tapi gak tahu itu siapa. Dan saking kencengnya itu pukulan, Budi ini sampai mundur beberapa langkah sampai ngantem kayu penyangga bagian depan rumahnya Nito. Penyangga kayu itu terus roboh dan sak genteng-gentengnya itu jatuh nimpa kepalanya Budi. Sontak Gama langsung lari tuh ke arah Budi. Sedangkan Arya nggak tahu kenapa dia ini kayak nggak bisa gerak sama sekali. Budi langsung bangun lagi di situ.
sambil geleng-geleng kepala kan gara-gara habis ketimpa genteng. Tapi dia nggak kenapa-napa. Dia bilang, Bukan Gam, itu bukan Nita. Itu bayangan hitam, jelmaan sosok Nito. Kalian terlalu gegabah sampai meremehkan. Harusnya aku matikan kamu tadi, Budi. Tapi pesta sebelum ritual sakral itu terjadi harus mewah dan megah. Supaya jadi tontonan makhluk-makhluk pengikutku dan tuanku di belakang sana. kobaran api dari sosok yang Gama yakini adalah Huskal itu makin gede. Sosok iblis yang disembah sama Nito. Dan itu ngebuat banyak sosok-sosok berbulu hitam gede itu pada ngumpul tuh. Ngelilingin rumahnya Nito. Tiba-tiba Gama keinget nih sama kejadian di kamarnya Maela. Pas dia ngasih wewangian itu ke Banu. Dia bilang, Aku tahu sesuatu, Bud. Tahan. Mana Gama? Mana kucing hitam itu yang sudah menebas leher suamiku? Atau silang samana sialan itu? Mereka tidak akan berani melukai aku lagi. Apa perlu aku matikan kamu dulu sebelum si gondrong bajingan ini? di situ Nito ngomong sambil mulutnya itu ngeluarin banyak darah. Dan kain hitam yang sebelumnya dia ambil dari rumahnya Pak Ageng, ternyata itu isinya adalah tanah hitam. Dan tanah itu dimakan sama Nito. Terus bayangan hitam senjatanya Nito itu sekarang mulai gerak ke arahnya Gama. Langsung aja dia keluarin lagi itu botol wangian dari kantong. Dan udah dia pegang juga tuh gelang gengge. Dan tiba-tiba Budi teriak, "Gam, minggir!" Bayangan hitam itu tiba-tiba berubah jadi bola api dan melesat. Buah! Ngantem dadanya Gama. Sampai-sampai si Gama ini kepukul mundur. Gama bilang ke Budi, "Pakai itu, Bud, cepet." Bayangan hitam itu terus nyekek lehernya Gama. Dan buak, buak, buak. Dipukulin itu Gama. Gama sekuat tenaga nahan cekekan itu sambil terus megang itu gelang gengge. Dan dia merem tuh. Udah hampir kehabisan nafas. Cuma segini kedatangan kalian untuk menghancurkan ritual sakral puluhan tahun ini. Tidak akan bisa, Gama. Ambar dan Ageng, anaknya sudah berhasil. Sekarang giliran adiknya. Akbar pasti berhasil juga. Percuma. Kamu datang hanya untuk mati. Pas lagi merem gitu, tiba-tiba Gama ini nyium harum wewangian yang dikasih sama Ki Dudui. Dan kedengeran juga nih dari samping suara buk 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 yang artinya Budi juga lagi dipukulin di situ. Tapi dari suara gerakan kaki dan sabetan-sabetan pisaunya dia, Budi ini terus ngelawan dan berusaha ngelindungin Gama. Pelan-pelan Gama mulai lemes. Nafasnya mulai sesak. Dan dia masih terus tuh dipukulin sama si sosok bayangan hitam itu. Dan sama-sama kedengeran juga nih dari jauh suaranya Arya yang teriak-teriak kesakitan. Pas lagi situasi kayak gitu, tiba-tiba di kupingnya Gama ini ada yang bisikin. Allah ilmu nu ngalawihan nu ieu manusia nu paling sampurna jeung sagala ilmuna pake ayeuna keneh. Sambil merem dan nahan rasa sakit itu, nggak tahu kenapa Gama kayak ngelihat sosok Ki Langsamana. Yang dimana pas merem ini Ki Langsamana ini mindahin sorban yang beliau pakai ke pundaknya Gama. Dan di situ Gama ngerasa kayak badan itu bangkit, kayak dapet power gitu, diiringi sama harum wewangian itu. Dia teriak tuh, wah, dan seketika bayangan hitam yang sekarang udah berubah jadi makhluk hitam berbulu itu langsung mental. Budi yang juga udah lemes tuh terkapar di tanah langsung berdiri lagi. Nih itu teriak di situ. Langsamana, bau apa ini? Sialan kamu Gama. Cepat habisi. Nito gerakin lagi tangan itu kan, ngasih isyarat buat nyerang. Dan semua makhluk berbulu hitam itu mulai gerak tuh ke arah Gama. Dan kobaran api dari si iblis Huskal itu makin gede. Ngebuat semua obor-obor yang sebelumnya mati nyala lagi. Dan tangisan-tangisan bayi mulai kedengeran dari seluruh penjuru hutan. Nisan-nisan yang sebelumnya ditutup pakai kain hitam. Dari situ keluar jelmaan bayi-bayi yang merangkak. Budi ngeliat si Arya udah terkapar tuh. Dan di situ dia bilang ke Gama, "Gam, sekarang." Nito terheran-heran di situ. Karena sosok suruhannya itu
gak berbentuk bayangan lagi. Tapi pelan-pelan berubah jadi wujud akibat wangian dari Ki Dudui itu yang makin nyebar wanginya. Pelan-pelan Gama merem lagi tuh, sambil ngebaca amalan dari Ki Langsamana. Dan dia gerakin itu gelang gengge yang dari tadi dia pegang. Kring 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 kring. Abis itu dia ngentakin kakinya ke tanah 3 kali. Duak, duak, duak. Sampai-sampai itu tanah masuk ke dalam gara-gara saking kencengnya Gama hentakin kakinya itu. Setelah itu dia buka mata. Dan tanah itu tiba-tiba berasa getar. Dan si Meong Hideng itu tahu-tahu datang dan udah berubah. Jadi gede banget. Kukunya panjang-panjang, udah kayak pedang. Dan dia loncat tuh, nerekam ke perut Niito. Dan tras, teriak itu Niito. Pas kukunya si Meong Hideng ini nancep ke perutnya dia. Habis itu si Meong Hideng langsung tebas-tebasin itu satu persatu makhluk-makhluk berbulu anak buahnya Niito. Dan gak ada satupun dari mereka yang bisa ngindar ataupun ngelawan. Apalagi badannya Meong Hideng ini 2 kali lipat lebih gede dari mereka semua. Jadi makhluk berbulu anak buahnya Niito ini udah gede. Nah, si Meong Hideng ini lebih gede lagi. Dan setiap gerakan dari si Meong Hideng itu ngebuat tanah dan rumahnya Niito itu geter. Sampai-sampai Arya yang terkapar di atas tanah itu badannya sampai keangkat nih. Saking kencengnya getaran itu, abis nebas-nebasin anak buahnya Niito, Meong Hideng itu lari ke arah belakang rumah. Dan dia injek-injekin tuh semua jelmaan-jelmaan bayi yang keluar dari setiap batu nisan di situ. Dan dia hancurin tuh semua batu nisannya. Pelan-pelan kobaran api dari sosok iblis Huskal itu mulai padam. Dan si iblis itu yang udah menjelma jadi sosok laki-laki, rambut panjang, bertanduk, badannya hitam semua, lari tuh dia masuk ke dalam hutan. Langsung dikejar tuh sama si Meong Hideng. Di situ Niito masih megangin perutnya tuh yang udah berdarah-darah. Dan Gama langsung teriak, "Bud, sekarang!" Abis ngelap keringet, Budi langsung natap tajam tuh ke arah Niito. Dan pakai tenaga yang tersisa, dia lari tuh ke arah si nenek bangke itu. Budi langsung sabet-sabetin tuh si Niito pakai pisaunya kan. Pertama dibuka, terus di tangan, terakhir dia tendang itu perutnya Niito. Wah, kencang banget sampai dia mental. Dan Niito langsung terkapar di tanah. Tapi di situ dia malah ketawa. Niito ketawa kenceng banget di situ. Dan getaran dari langkahnya si Meong Hideng udah nggak berasa lagi. Cuma nggak lama kemudian dari balik semak-semak di belakang rumahnya Niito keluarlah nih si Meong Hideng yang sekarang udah balik lagi ke ukuran semula. Lagi nyeret kepala bertanduk yang mukanya itu hitam dan rambutnya panjang. Dari lehernya itu ngeluarin darah warna hitam pekat. Si Huskal itu udah di sama si Meong Hideng. Niito yang tadinya masih bisa ketawa ngelihat tuannya, ngelihat yang dia puja-puja udah tinggal kepala doang, langsung panik dia. Langsung ketakutan. Sekuat tenaga sambil terpincang-pincang gitu kan, dia coba tuh buat masuk ke dalam rumah. Gak lama, dari dalam rumah itu kedengaran suara perempuan teriak, "Ampuni!" Habis teriak gitu, kedengaran suara prak. Dan suara teriakan itu langsung hilang. Gama bilang ke Budi, "Ayo kita selesaiin, Bud." Budi di situ lagi nunduk tuh. Lagi kehabisan tenaga. Sementara Arya, dia udah terkapar. Udah masih gak sadarin diri. Lagi AFK dia. Gama sama Budi langsung masuk lewat pintu belakangnya Niito. Ngikutin tetesan darah Niito di lantai. Dan gak lama mereka nemuin Nita. Udah terkapar. Perutnya luka. Mulutnya berdarah-darah. Dia udah tewas. Masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Gama ngeliat Pak Akbar udah sujud tuh di depan Niito yang udah compang-camping tuh. Luka di punggungnya Pak Akbar itu udah semakin parah dan semakin kebuka lebar. Di sampingnya udah ada mayat Mang Didi sama Biratna tuh yang udah gak pakai baju. Budi bilang, "Sini nenek sialan, aku habisi kau. Sekarang Bud, cepet." Ingkar, berarti mati Akbar. "Ampuni." Budi kalah cepet tuh sama Niito yang udah keburu ngeluarin pisau duluan dari samping perutnya. Dan dia tuh jelebin itu ke perutnya Pak Akbar. Dan seketika Pak Akbar langsung terkapar tuh di lantai. Habis itu Budi jambak itu rambutnya Niito. Dan gak pakai ngomong apa-apaan lagi. Dia langsung
sikat itu leher nenek-nenek tua. Dan seketika, misah itu kepala nenek-nenek di tangannya Budi. Habis itu, Budi ambil kain hitam yang ada di depan perutnya Nito. Kain itu udah berdarah-darah tuh, gara-gara kena serangan dari si Meong Hideng tadi. Dan Budi langsung masukin itu kain hitam ke kantong celananya. Budi bilang, Maaf Gam, terpaksa. Kepala Huskal saja harus pisah dari badannya sama Meong Hideng. Nito juga harus sama, supaya kematiannya terasa adil. Cepat keluar Bud, selamatin Arya. nggak pakai banyak cincong, Budi langsung dobrak itu jendela rumahnya Nito. Dan mereka berdua keluar dari situ. Mereka berdua langsung nyamperin Arya tuh. Ya masih tepar nggak sadarin diri. Gama terus nyuruh Budi buat ngebuka tas yang tergeletak di sampingnya Arya. Gama bangunin itu badannya Arya kan sampai ke posisi duduk gini. Terus dia cek nafasnya kan. Oh masih ada, masih hidup. Budi buka tas itu kan. Dan ternyata isinya itu adalah 1 botol air sama 1 botol cairan kayak bahan bakar. Budi giniin kan. Habis itu dia bilang, 2 botol Gam, ini. Minum Arya, cepet minum. Ini bensin Gam. Cepet Bud, jangan buang-buang waktu. Gama panik di situ lah. Karena dia belum bisa mastiin, walaupun Nito udah mati ya, dia belum bisa mastiin gimana keadaannya Kak Yuni di rumahnya Arya. Dan juga gimana keadaannya Banu di rumahnya Pak Ageng. Terus dia nggak nyangka nih kalau Mang Idim sama Ki Dudui ternyata udah ngebawain 1 botol isinya bensin. Seakan-akan tahu gitu loh, apa yang Gama sama Budi bakal lakuin di ujung kampung itu. Gama minumin air itu ke Arya pelan-pelan kan. Dan Budi udah langsung gerak tuh. Dia tuangin itu bensin ke semua bagian rumahnya Nito. Bodoh amat lah sama mayat-mayat yang ada di situ. Abis diminumin gitu, pelan-pelan Arya mulai buka mata. Dan dia kaget bukan main. Pas ngelihat apa yang dilakuin sama Budi. Apalagi pas ngelihat kepala hitam bertanduk itu. Yang dibawa sama si Meong Hideng tadi. Arya nanya, Bapak, mana Gam? Akan aku habisi dia. Tunggu sebentar lagi. gak pakai lama, Budi udah ngabisin bensin yang ada di dalam botol itu. Habis itu, dia langsung ambil salah satu obor di situ yang nyalanya paling gede. Tapi, gak langsung dia lempar obor itu ke rumahnya Nito. Dia jalan ke arah Gama sama Arya. Gam. Di dalam sana ada mayat Akbar, Didi, Ratna, Nita, sama Nito. Dan itu, kepala hitam yang kamu lihat tadi, kamu gak perlu tahu. Silahkan Arya, tebus rasa sakit hati kamu sama para pengkhianat itu. Aku pengen lihat Bapak buat yang terakhir kali, Gam. Arya terus ngeliat ke dalam rumah itu. Dan di situ dia ngeliat gimana keadaan bapaknya tuh buat yang terakhir kali. Budi terus teriak, Arya sekarang! Gak pakai ragu-ragu lagi. Arya lempar itu obornya ke dalam rumah. Dan seketika, boom! Kebakarlah rumah itu. Arya teriak sekencang-kencangnya di situ kan. Wah, kayak ngeluapin frustasi dan emosi gitu. Dia ambilin tuh sisa-sisa obor yang masih nyala di sekitaran rumahnya Nito. Terus dia lemparin semuanya itu ke rumah itu. Alhasil makin gede itu kobaran apinya. Gama sama Budi biarin Arya kayak gitu. Karena mereka paham. Itu cara Arya buat ngelampiasin emosi atas apa yang udah terjadi sama hidupnya. Mewakili rasa sakit Ibu Gina dan Kak Yuni. Arya terus lemparin obor-obor itu. Dan pas obor terakhir dia lempar, di situ dia langsung jatuh ke tanah gitu. Dan sambil ngejambak rambutnya sendiri kayak gini, dia teriak tuh. Wah. Gama sama Budi langsung nyamperin Arya tuh. Maksa dia buat bangun. Dan Gama bilang ke Budi, Bud, lempar sekarang. Budi ambil itu kepala hitam, kepalanya si Huskal, dan dia lempar tuh ke rumahnya Nito. Yang udah dimakan kobaran api itu. Budi bilang, Seharusnya sampai kamu sana, asap-asap ini kelihatan jelas. Harusnya selesai. Dan kamu jamaah mayat cuma bakal jadi cerita aja. Kutukan itu sudah hilang dan tidak akan terulang. habis itu Gama langsung ajak Budi sama Arya buat balik ke rumahnya Pak Ageng. Karena nggak tahu nih
kondisi rumahnya itu kayak gimana. Apa udah ambruk dihajar warga apa gimana? Mereka bertiga jalan tuh, pakai sisa-sisa tenaga yang ada. Si Meong Hideng masih stay tuh di rumahnya Nito, nggak ngikutin Gama. Jalan tuh, nah dari arah depan mulai kedengeran nih banyak suara-suara warga yang lagi jalan ke arah ujung kampung. Langsung aja, Arya, Gama, sama Budi ngumpet tuh di balik pohon-pohon. Dan untungnya belum sempat papasan sama mereka. Gama ngedenger salah satu warga itu bilang, kita buktiin kata-kata si Panjul itu. Kalau benar, kita arak mayatnya si Panjul. Apa yang terjadi di rumah Bu Yani? Sampai-sampai warga pada datang ke ujung kampung. Gak bisa dibohongin. Gama juga penasaran gitu loh sama keadaannya Kang Panjul, Maela, Banu. Juga sama keadaannya Kak Yuni dan Dewi. Singkat cerita, sampai nih di rumahnya Pak Ageng. Dan di pintu belakang rumahnya Pak Ageng udah berdiri tuh satu orang. Kang Panjul lagi senderan di tembok sambil ngerokok gini. Mukanya kelihatan berantakan dah pokoknya dan tegang gitu. Kang Panjul kaget gitu pas ngeliat Arya, Budi sama Gama yang udah balik. Dia bilang, Semoga benar yang terbakar di ujung kampung itu bukan kebakaran hutan, tapi rumah Nito. Akang taruhan nyawa di depan warga-warga. Baru mereka mau bakar rumah ini, tiba-tiba asap hitam keluar dari sana. mereka berempat terus masuk tuh ke dalam rumah. Dan ternyata si Banu udah sadar. Dia udah senderan tuh di kasur, di kamarnya Maela. Ayo, mereka sudah datang, Banu. Paksakan berjalan. Gam, apa mereka semua? Mereka semua udah mati, termasuk Akbar. Tidak ada yang tersisa. Bukan cuma pertumpahan darah yang terjadi malam ini, tapi pertumpahan nyawa juga. Nito udah mati. Kampung Jabang Mait udah tinggal cerita. Urusan aku dan Gama sudah selesai sama Nito. Tapi Mak, Kang, Banu, dan Arya, kalian harus jelasin apa ini. Budi ngomong gitu sambil ngelemparin kain hitam yang tadi dia ambil dari perutnya Nito tuh ke atas meja. Di situ Kang Panjul bilang kalau dia udah jadiin diri dia itu jaminan. Kalau 3 bulan ke depan desa Rangkaspuna nggak aman, dia rela dibunuh dan dia rela mayatnya itu diarak satu kampung. Supaya keluarganya Bu Yani nggak jadi bulan-bulanan warga kampung. Ngedenger itu, jujur aja ya, Gama sama Budi ini agak kagum gitu loh sama jiwa satrianya si Kang Panjul. Nah, soal kain hitam itu, Banu bilang kalau dia nggak tahu apa itu. Karena emang nggak pernah dibuka sama sekali. Sekilas Gama ngeliat si Meong Hideng udah ada lagi di halaman belakang rumah. Abis itu Maela pakai kain hijau itu buat nutupin kepalanya. Dan di situ Gama ngerasain kalau ada sesuatu nih yang masuk ke dalam badannya Maela. Entahlah, mungkin leluhur beliau. Maela terus ngebuka kain hitam itu dan isinya adalah Kakek Ambar? itu Nenek Sri. Isi kain hitam itu adalah tanah hitam. Yang di dalamnya ada foto kakek Ambar sama Nenek Sri. Dan juga ada kayak ari-ari bayi yang udah menghitam dan mengeras. Terus ada fotonya Pak Ageng sama Pak Akbar juga. Tumbal pertama Ambar ini. Maksudnya, Mak? Tumbal janin yang dikasih Ambar ke Nito. Benar, Gam. Ternyata benar catatan tahun ini. Nek Ira ndak nulis apa-apa. Cuma tahun kelahiran Ageng sama Akbar saja. Dan 2 tahun ke belakang angka ini. Jadi Niirah, ibunya Maela ini cerita. Kalau dulu pernah lahir anak nih. Dari kakek Ambar sama Nenek Sri. Malam kelahiran itu, Niirah jadi saksinya. Ngeliat jelas, anak pertama kakek Ambar itu lahir. Pas lahir itu, yang ngebantu persalinannya adalah Niito. Tapi setelah dimandiin sama Niito bayi itu, tiba-tiba Nenek Sri ini nangis. Begitu sadar kalau ternyata anak ini udah meninggal. Padahal kenyataannya, anak itu dibawa sama kakek Ambar sebagai tumbal buat Niito. Buat ritual awal
Abis dari situ, kakek Ambar langsung berjaya. Sampai akhirnya dapat keturunan, yaitu Pak Ageng sama Pak Akbar. Nah, setiap menantu mereka yang lagi hamil tuh, kayak Bu Yani, Bu Gina, mereka pasti disuruh pergi dari kampung itu supaya kandungannya selamat. Sampai akhirnya lahirlah tuh kan, Arya, Banu, sama Kak Yuni. Arya sama Banu yang ngedenger langsung ceritanya Mak Ella itu, ngerasa sakit hati banget. Abis itu Budi langsung masukin semua tanah hitam, terus ari-ari tadi sama foto itu ke kain hitam yang tadi lagi. Terus dia kantongin itu kain hitam dan dia bilang, Baik, semuanya udah jelas. Sini aku bawa lagi. Berarti kampung ini sudah selesai. Tapi aku harus tahu keadaannya Yuni. Kalian tunggu di sini. Aku pastiin dulu. Kang Panjul, tolong jaga rumah ya. Gama sama Budi langsung pergi tuh ke ujung kampung. Tempat Arya dulu suka nyari sinyal. Diikutin sama si Meong Hideng tuh. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 12:30-an. Dari jauh mereka masih bisa ngeliat tuh asap hitam lagi mengudara. Gama yakin kobaran api di rumahnya Nito itu nggak bakal gampang buat dipadamin. Apalagi para warga yang mungkin udah sampai sana itu mereka mungkin pada nambahin sesuatu. Makanya api itu makin besar. Sampai di lokasi nyari sinyal, Budi langsung duduk di rumput. Dia bakar rokok gini sambil ngeliatin ke arah rumahnya Nito. Terus dia ajak Gama buat ikut duduk juga. Nah, baru aja Gama buka itu HP kan. Cek. Tiba-tiba tang tong udah pada masuk semua itu sinyal. Sinyal notifikasi. Padahal baru dapat 2 bar tuh. Tapi dari banyaknya pesan yang masuk itu ada 2 pesan nih yang menarik perhatiannya Gama. Pesan dari Pak Hadi, salah satu rekan guru di sekolah tempat Gama ngajar. Habis itu Gama langsung nyari kontaknya Mang Idim dan langsung aja ditelepon beliau. Pon kan, tut, 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 tak. Diangkat. Kam, gimana keadaan kalian? Selamat semuanya. Selamat, Mang. Alhamdulillah. Yang nggak selamat itu Akbar, Nita, Didik, Ratna, sama Nito. Semuanya terbakar. Gimana keadaan Yuni dan Dewi? Yuni lagi ditangani. Kandungannya mengalami pendarahan yang lumayan banyak 1 jam ke belakang. Dewi sudah sadar. Tapi Ki Dudui titip pesan supaya langsung telepon ke nomor Dewi. Urusan Yuni sudah aman. Cuma banyak belatung dan bau busuk di kamar Akbar. Habis itu Mang Idim tutup teleponnya dan Gama langsung cari kontak si Dewi tuh. Terus dia telepon. Gam, kamu baik-baik aja kan? Cepet pulang. Aku udah sembuh. Aku cemas, Gam. Aku pulang, Wi. Semua urusan sudah beres di kampung ini. Assalamualaikum, Gama. Waalaikumsalam, Kek. Maaf, Gama baru kasih kabar. Semuanya udah selesai. Alhamdulillah. Memang hukumnya sudah jelas, Gam. Boleh Kak Jati, boleh Kak Asal. Kematian dengan cara seperti itu emang tidak baik. Tapi setidaknya kita sudah menghentikan sesuatu yang buruk. Dewi sudah aman. Tapi ada hal penting. Kasih tahu Budi juga. Kek, bilang aja. Ini Budi deket kok sama Gama. Baik, buat Budi tenang. Pak Hadi, teman mengajar satu sekolah kamu, tadi datang ke rumah dan membawa kabar kurang baik. Kamu katanya kenal dekat sama muridnya Pak Hadi. Namanya Rara Febriani. Dia hilang di bawah orang tuanya dari rumah neneknya. Sudah 4 hari hilang. Dan juga leweng sasar ada yang ngebuka lagi. Ngedenger itu, Budi kaget banget. Tangannya langsung kayak, emosi lah. Apalagi Budi, yang nama aslinya itulah Jalu Kertarajasa, emang berasal dari leweng sasar itu. Dan ada harga yang sangat-sangat mahal supaya Budi bisa nutup leweng sasar itu. Hubungannya apa, Kek? Ada yang membuka untuk tujuan yang tidak masuk akal.
Alasannya belum jelas. Tugas kamu dan Budi selanjutnya menunggu. Ini jauh lebih bahaya. Budi udah merah tuh mukanya. Kelihatan marah banget dia. Pas mendengar kabar tentang lubang sasar ini yang emang dia coba lupain tuh. Udah lama dia coba buat lupain. Ki Dudui bilang lagi. Gak cukup cuma kalian berdua. Kita butuh bantuan untuk menutupnya kembali. Dan mungkin ada kaitannya sama Rara yang hilang. Semoga kakek salah. Di sana, 1000 lelembut sudah menanti kalian. Oke teman-teman. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan cerita Kampung Jabang Mayit 2 ini. Akhirnya ritual itu berhasil digagalin sama Budi dan Gama. Dan sekarang desa Rangkaspuna itu udah lepas dari jeratannya Nito. Dan Kampung Jabang Mayit itu udah selesai. Mudah-mudahan gak ada kampung-kampung seperti Kampung Jabang Mayit ini. Sekarang warga desa Rangkaspuna udah bisa tenang. Tapi, ada tapinya nih. Yang masih jadi pertanyaan adalah, gimana sebenarnya nasib Kak Yuni? Kan ritualnya udah gagal nih. Harusnya kandungannya selamat dong. Tapi, pas Gama telepon Mang Idim tadi, Mang Idim bilang kalau kandungannya Yuni ini mengalami pendarahan. Jadi sebenarnya kandungannya selamat atau enggak? Gua harus tanya queer typing. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita epic, panjang, menegangkan, bikin mulut kering kayak gini. Gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.